Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Maisa Sabila dari Akuntansi 20E. NIM 7211420211. Kali ini saya akan membahas mengenai hukum bisnis bab 2, yaitu hukum perdata tentang kebendaan dan hak yang melekat. Selanjutnya ada pengertian benda. Di sini ada pengertian luas, sempit, dan juga KUHP. Menurut arti luas, benda yang dapat dilihat dan benda yang tidak dapat dilihat. Benda yang dapat dilihat contohnya seperti pulpen, buku, motor, mobil, dan lain sebagainya. Benda yang tidak dapat dilihat contohnya seperti hak cipta, hak paten, hak piutang, dan lain sebagainya. Dalam arti sempit, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat. Dalam pengertian KUHP, yaitu tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dan milik. Selanjutnya ada pengertian hukum benda, yaitu sebuah aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai subjek hukum dengan benda sebagai objek hukum. Sementara menurut H.S. Salim dalam hukum.com, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hukuman-hukuman hukum antara subjek hukum dengan benda atau objek hukum dan hak kebendaan. Selanjutnya ada macam-macam benda, yaitu macam-macam benda berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh indera manusia. Contohnya seperti tadi, motor, mobil, buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada benda tidak berwujud, yaitu segala macam hak. Jadi ada hak paten, hak cipta, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindah-pindahkan. Contohnya seperti surat berharga, obligasi, saham, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada benda bergerak, yaitu benda tetap atau tidak dapat dipindahkan. Contoh di sini tuh digolongkan sebagai beberapa faktor, ada 3, yaitu menurut sifatnya, undang-undang, dan tujuan. Nah, menurut sifatnya itu benda tidak bergerak itu artinya tidak dapat dipindahkan seperti tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Sementara menurut undang-undang, walaupun sifatnya tidak bergerak, tetapi undang-undang menggolongkan sebagai benda tidak bergerak itu seperti kapal yang kapasitasnya lebih besar daripada 20 meter kubik dan pesawat terbang. Sementara menurut tujuan pemakainya, itu meskipun menurut sifat tersebut dapat dipindahkan, benda tersebut dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pemakaiannya apabila ia dilekatkan secara tetap di dalam atau di atas permukaan tanah atau lantai. Contohnya seperti mesin-mesin. Selanjutnya ada pembedaan hukum bergerak dan tidak bergerak dalam lintas hukum perdata. Di sini ada 4, yaitu pertama ada kedudukan berkuasa atau basis, yaitu suatu keadaan lahir ketika menguasai suatu benda yang seolah-olah kepunyaannya sendiri sekaligus oleh hukum. Selanjutnya yang kedua ada penyerahan atau levering, yaitu dilakukan secara nyata dan fisik, yaitu penyerahan dari tangan pemberi ke tangan penerima. Selanjutnya ada kadaluarsa, yaitu pada benda bergerak tidak dikenal adanya kadaluarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak dikenal adanya kadaluarsa yang dapat menghapuskan hak dan menimbulkan hak seseorang atau atas benda. Selanjutnya ada pembebanan sebagai jaminan utang, yaitu apabila benda bergerak dijadikan jaminan utang, ia harus tunduk pada ketentuan gadai dan fidusia. Apabila dijadikan jaminan utang dilakukan dan tunduk pada ketentuan hak tanggungan dan hipotek. Selanjutnya ada dalam fungsinya hak manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu pertama ada hak kebendaan, yang kedua hak perseorangan. Hak kebendaan itu hak yang dapat memberikan kekuasaan atas suatu benda. Nah, hak kebendaan digolongkan menjadi 2, yaitu hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan dan hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan utang. Nah, contoh dari hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan itu contohnya seperti hak milik, hak pakai, hak memungut hasil, dan sebagainya. Sementara contoh dari hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan utang itu contohnya seperti gadai, hak tanggungan, dan fidusia. Selanjutnya ada hak perseorangan, yaitu hak yang memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Hak perseorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak tertentu saja. Dengan demikian, hak perseorangan melahirkan hak penuntutan perseorangan atau action in personam. Selanjutnya ada cara memperoleh hak kebendaan. Yang pertama ada dari bantuan orang lain. Nah, yang pertama cara dengan bantuan orang lain itu terjadi dengan penyerahan dari orang lain yang sudah memiliki hak atas benda tersebut. Jadi penyerahan tersebut itu disebabkan oleh pemberian atau hibah, jual beli, tukar menukar, atau karena hal lain yang sah.
Yang kedua ada pengambilan secara langsung atau originair, itu contohnya apabila ada seseorang ingin memiliki madu, maka ia dapat mengambilnya dari sarang lebah di hutan yang tidak ada pemiliknya. Apabila seorang ingin ikan, maka ia dapat mengambilnya secara langsung dari laut. Yang ketiga ada perlekatan atau networking. Jadi itu tuh cara memperolehnya karena benda itu mengikuti atau melekat pada benda lain. Selain itu, dapat pula terjadi apabila benda tersebut bertambah besar atau berlipat karena faktor alam. Misalnya sebidang tanah di tepi sungai bertambah luas karena pengendapan air sungai. Selanjutnya yang terakhir karena warisan. Nah, warisan ini terjadi karena adanya seorang yang meninggal dunia dan ia meninggalkan harta kekayaannya. Lebih lanjut, ada dua cara pewarisan, yakni berdasarkan undang-undang dan berdasarkan surat wasiat. Nah, berdasarkan undang-undang ini adalah pewarisan yang berdasarkan keturunan darah. Hal ini diatur oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya ada menurut pewarisan atau surat waris itu apabila seorang yang tidak mempunyai pertalian darah memperoleh warisan berdasarkan surat wasiat dari pewaris atau orang yang telah meninggal dunia. Selanjutnya ada cara penyerahan atau pengalihan hak kebendaan. Yang pertama ada vitellike levering, yaitu perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan atas suatu benda. Yang kedua ada juridice levering, yaitu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak dan kebendaan kepada orang lain. Yang ketiga ada cesi, yaitu penyerahan piutang atas nama dan benda tidak berwujud lainnya, yaitu dibuat akta autentik atau akta di bawah tangan. Contoh dari cesi itu penyerahan saham atas sebuah nama. Selanjutnya piutang-piutang yang diistimewakan. Di sini ada menurut beberapa pendapat ya. Yang pertama ada KUHP Perdata, yaitu semua benda dari seorang menjadi tanggungan untuk semua utangnya. Yang kedua ada menurut pasal 1132, yaitu pendapatan dari penjualan-penjualan benda itu harus dibagi antara penagih menurut perimbangan jumlah piutang masing-masing. Yang ketiga ada pasal 1133, yaitu penagihan-penagihan yang mempunyai hak-hak yang timbul dari hak istimewa, gadai, hak tanggungan, dan hak indusia. Selanjutnya ada definisi keistimewaan menurut pasal 1134, yaitu suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang semata-mata berdasarkan sifat piutang. Selanjutnya ada menurut undang-undang ada dua macam keistimewaan, yaitu pertama keistimewaan yang diberikan terhadap suatu benda tertentu, yang kedua ada keistimewaan yang diberikan terhadap semua kekayaan orang yang berutang. Nah, kesimpulan dari ini tuh keistimewaannya menurut pasal 11 Jadi kesimpulan untuk menurut undang-undang yang ada dua macam keistimewaan itu, keistimewaan pertama itu kedudukannya lebih tinggi daripada keistimewaan yang diberikan terhadap semua kekayaan orang yang berutang. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya mengenai bab 2 hukum bisnis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun penyampaian materi yang kurang maksimal, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.